Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Pasti kalian udah sering banget dengar nama beliau. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Ghifar. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati, berpikiran matang dan visioner. Setelah perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu, Abu Dzar menetap di Madinah. Dia fokus mengikuti Rasulullah, dikenal sahabat yang sangat jujur sehingga Rasulullah memujinya dengan berkata, "Bumi tidak pernah membawa dan langit tidak pernah memayungi seseorang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Dzar pindah ke pedalaman Syam. Ia hidup sangat sederhana di sana selama kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah di Syria. Riwayat hitam, masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifari saat itu menjadikan aksi keras dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror negeri di sekitarnya. Walaupun demikian, Jundab pada dasarnya berhati baik. Ia bahkan tercatat tidak pernah menyembah berhala sebagaimana umumnya bangsa Arab waktu itu. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Dia insaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Bahkan tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya itu, tetapi juga mengajak rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Tindakannya itu menimbulkan amarah besar sukunya yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya. Bersama ibu dan saudara lakinya yaitu Anis Al-Ghifari, Abu Dzar hijrah ke Najd atas atau sekarang dikenal dengan Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Di Najd, Abu Dzar tak lama tinggal, sekalipun banyak ide-idenya dianggap revolusioner, sehingga tak jarang mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu, ajaran Nabi Muhammad telah mulai mengguncangkan kota Mekah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Abu Dzar yang telah lama merindukan kebenaran langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Ia pergi ke Mekah dan sekali-sekali mengunjungi Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan saksama perbuatan dan ajaran Nabi. Waktu itu masyarakat kota Mekah dalam suasana saling bermusuhan. Demikian halnya dengan Ka'bah yang masih dipenuhi berhala dan sering dikunjungi para penyembah berhala dari suku Quraisy, sehingga menjadi tempat pertemuan yang populer. Nabi juga datang ke sana untuk sholat. Seperti yang diharapkan sejak lama, Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi, dan pada saat itulah ia memeluk agama Islam, dan kemudian menjadi salah seorang pejuang paling gigih dan berani pada saat itu. Setelah menyatakan keislaman, ia berkeliling Mekah untuk menggambarkan bahwa ia kini adalah seorang muslim, hingga memicu kekhawatiran serta kemarahan kaum kafir Quraisy yang membuatnya menjadi bulan-bulanan kaum Quraisy. Berkat pertolongan Abbas bin Abdul Muthalib, ia selamat dan suku Quraisy membebaskannya setelah mereka mengetahui bahwa orang yang dipukuli berasal dari suku Ghifar. Meski Abu Dzar termasuk sebagai sahabat yang paling awal masuk Islam, tetapi ia terlambat untuk menyertai hijrah Nabi ke Madinah. Ia masuk Madinah setelah perang Badar berlangsung. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ia juga tidak ikut dalam perang Khandaq, tetapi ia kemudian ikut serta dalam perang Hunain sebagai pembawa bendera perang sukunya. Ia dikenal sangat setia kepada Rasulullah. Kesetiaannya itu misalnya dibuktikan sosok sederhana ini dalam suatu perjalanan pasukan muslim menuju medan perang Tabuk melawan Kekaisaran Bizantium. Karena keledainya lemah, ia rela berjalan kaki seraya memikul bawaannya. Saat itu sedang terjadi puncak muslim panas yang sangat menyayat. Dia keletihan dan roboh di hadapan Nabi, namun Rasulullah heran kantong airnya itu masih penuh, yang ternyata disimpan untuk Rasulullah airnya. Rasulullah sendiri sangat menghargainya.
Ketika ia meninggalkan Madinah untuk terjun dalam perang pakaian compang-camping, dia diangkat sebagai imam dan administrator kota tersebut. Saat akan meninggal dunia, Nabi memanggil Abi Dzar sambil memeluknya. Rasulullah berkata, Abi Dzar akan tetap sama sepanjang hidupnya. Ucapan Nabi ternyata benar. Abi Dzar tetap dalam kesederhanaan dan sangat soleh. Seumur hidupnya ia mencela sikap hidup kaum kapitalis, terutama pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, ketika kaum Quraisy hidup dan bergelimang harta. Abu Dzar wafat pada bulan Zulhijjah pada tahun 31 atau 32 Hijriah di sebuah desa bernama Rabazah yang terletak di timur kota Madinah. Ia dimakamkan dan disolatkan oleh rombongan yang berasal dari Kufah yang di dalamnya termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah memakamkan jasad Abu Dzar, Ibnu Mas'ud berkata, sungguh benar ucapan Rasulullah. Beliau pernah berkata bahwa Abu Dzar akan hidup dalam kesendirian, meninggal dalam kesendirian, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam kesendirian. Abu Dzar meninggalkan seorang putri yang senantiasa merawatnya hingga ia akan meninggal. Dikatakan bahwa dulu ia memiliki seorang putra yang bernamai Dzar, namun meninggal di usia muda. Putri Abu Dzar kemudian dijadikan anak pangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan pasca wafatnya. Itu dia guys, sejarah Abu Dzar Al-Ghifari. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.